Salam saudara-saudara, kita akan memfokuskan pada Mazmur 67 untuk persiapan khotbah minggu. Mazmur 67 dengan tema yang diberikan bagi kita adalah satu Tuhan banyak suku bangsa. Mudah-mudahan saudara mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan bacaan Mazmur 67 dan untuk membacanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Engkau menuntun kami hari ini, memberi kami kesempatan untuk belajar tentang firman-Mu, belajar untuk berbagi, dan kiranya Engkau memberkati kami agar firman-Mu benar-benar menyentuh pergumulan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Nah, saudara, di Mazmur 67 ada kurang lebih 8 ayat. Di kitab lain ditulis tentang nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Nanti ditampilkan bagi kita dan saudara juga bisa lihat dalam Alkitab. Bagaimana mengkaji teks ini saudara? Saya mulai dari pendahuluan. Jadi dalam tradisi kanonik, tradisi orang Israel, Mazmur 67 ini dianggap sebagai Mazmur syukur komunitas. Satu syukur komunitas atau semacam satu deklarasi pujian, terutama karena panen yang melimpah yang dinikmati oleh orang Israel. Beberapa ahli menduga bahwa isi pujian Mazmur ini adalah sebuah bentuk kritik atau sebuah bentuk perlawanan pada masa Israel kuno terhadap bangsa-bangsa di sekitar, di mana dewa matahari yang biasa dikenal dengan nama Samaz dijuluki sebagai dewa yang memimpin dengan benar. Dia menganugerahkan sumber pemberi berkat. Bisa juga kita bandingkan dengan konsep pelacur bakti, misalnya dalam ritus agama Kanaan. Itu ada kaitan dengan bagaimana para imam mempersiapkan para pelacur bakti itu. Mereka tidur bersama dalam ritus tarian, mereka mempersiapkan, dan di mana disebutkan bahwa ketika mereka tidur melakukan hubungan seperti suami istri, maka itu menunjukkan sperma dewa Baal yang tumpah ke bumi dan kemudian menghasilkan kesuburan dan memberi panen. Mazmur 67 mengkritik cara berpikir itu, kemudian menjadikan Allah Yahweh sebagai pusat berkat bagi seluruh bangsa. Nah, dengan demikian maka sesungguhnya yang menarik dari gagasan Mazmur bagi saya dan saudara, bagi gereja, supaya kita tidak melupakan misi universal Allah bagi dunia. Dunia sedang dipelihara oleh Allah. Gereja juga terpanggil untuk merawat bumi ini. Gereja terpanggil dalam segala kondisi keadaan. Kita juga ditimpa musibah misalnya, tetapi kita saling menolong bukan hanya dalam konteks kita yang ada di sini, tapi juga kepada semua orang, baik berbeda agama, suku, bangsa, kita saling berbagi. Jadi dengan kata lain, seluruh bangsa harus diundang untuk terlibat dalam apa yang tadi disebut sebagai syukur komunitas. Semacam seluruh bangsa diundang untuk ada dalam satu deklarasi pujian bagi Allah yang universal itu. Bagaimana mengkaji teks ini? Saudara, saya sesungguhnya akan menyoroti 3 hal dalam teks Mazmur 67. Bagi saya konsep pertama Mazmur 67 ini ialah soal berkat barak. Konsep berkat. Teolog bernama Craig Brelis, dia mengusulkan agar di ayat 2 dan 3 dalam kitab Mazmur 67 versi lain ini, kita mampu untuk melihat keterkaitannya dengan berkat Harun. Dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 24-27 yang diucapkan oleh para imam sebagai berkat bagi orang Israel.
Kita lihat saudara bagaimana bunyi rumusan bilangan 20, bilangan 6 ayat 24 sampai 27. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sementara bunyi rumusan dalam Mazmur 67 ayat 2-3 kita baca, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Perhatikan kedua ayat ini berdasarkan usulan Craig tadi, bahwa motifnya sama. Motifnya sama, bahwa inisiatif berkat itu selalu berasal dari Tuhan. Manusia meminta, saya dan saudara meminta, tapi penentu berkat itu selalu datang dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati kita, sukacita yang kita rasakan dari berkat Tuhan itu ditulis sama di sini, baik dalam bilangan maupun Mazmur. Itu diibaratkan seperti cahaya Tuhan yang nampak di wajah umatnya. Terang Tuhan itu nampak di wajah umatnya, mereka berseri-seri. Jadi saudara masih ingat kisah tentang Musa menerima 2 loh batu itu kan? Waktu dia turun itu dia turun, wajahnya itu bersinar. Jadi hukum diberikan untuk dilakukan, tetapi kekuatan hukum itu justru pada sukacita untuk melakukan. Jadi hukum bukan hanya sekedar satu legal formal, tetapi satu panggilan jiwa yang harus dijalankan dengan sukacita. Nah, saudara, dengan demikian maka yang dimaksud oleh kitab Mazmur tentang berkat adalah bagaimana saya dan saudara merespon apa yang Tuhan beri bagi kita. Berkat itu harus menjadi satu perenungan batin yang kuat. Mengapa? Karena catatan pemazmur ini sangat penting, menjadi catatan yang paling penting bagi saya dan saudara. Karena faktanya adalah saya dan saudara suka terjebak pada memahami berkat Tuhan pada jumlahnya. Apa yang kita minta, jumlahnya berapa, itu kita hitung di situ. Karena itu kalau panen kita melimpah, maka kita akan bilang Tuhan terlalu baik. Tapi kalau panen kita kurang, kita akan bilang hanya ini sah, sambil hibur diri. Jika saudara tidak sakit, maka saudara akan bilang Tuhan dahsyat dan luar biasa. Saya sakit, anak Tuhan memang berbeda, begitu. Itu seperti teologi kemakmuran, itu ajaran tentang teologi kemakmuran, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jika kita mendapat pekerjaan, nama Tuhan diagungkan. Tapi pertanyaan sekarang, bagaimana jika panen mengecewakan, jika saya dan saudara ditimpa sakit, jika kita belum beroleh pekerjaan? Apakah pujian keagungan kepada Tuhan masih ada? Rasa syukur karena berkat itu masih terpancar di wajah kita, ada semangat hidup, wajah kita masih disinari dengan terang Tuhan sehingga kita berseri-seri meski tantangan hidup datang silih berganti. Ini pertanyaan kritis bagi saya dan saudara. Saya ingat waktu badai Seroja, itu anak yang tinggal dengan kami, waktu bangun pagi, dia bilang saya begini, nah Bapak, banyak rumah yang rubuh, pohon rubuh Bapak, aduh rumah dong pun seng dong talapas itu, aduh ini karena dong kurang berdoa Bapak. Saya bilang, lu stop dulu, coba tong pusing juga ada talapas 12 lembar, lu stop. Memangnya waktu sana berdoa. Ini kan cara pandang yang salah sebenarnya. Cara pandang berkat hanya dilihat pada jumlah, berkat hanya diukur bahwa sesuatu tidak menimpa kita. Bukan soal daya tahan kita menghadapi itu semua, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita bisa mengingat misalnya konteks teks yang lain, Habakuk dinyanyikan dalam film jemaat. Sayurku jatuh harga itu memang satu
satu cara pujian, satu cara mengucap syukur kepada Allah, satu respon terhadap berkat Tuhan yang hebat. Sayurku jatuh harga, pohon tomat kena hama, cengkeh pun tidak berbunga, jualan tidak laku, namun aku puji Tuhan karena Dia sumber selamat. Saudara, gagasan tentang berkat itu dimulai dengan respon saya dan saudara. Jadi apapun yang kita terima bukan soal berapa. Kehidupan sendiri itu berkat. Kita bisa kehilangan banyak hal, tapi kehidupan sendiri itu berkat. Selamat saja itu sudah satu berkat yang besar. Pada titik tertentu kita juga bisa buat perbandingan misalnya. Memang ontong kok, memang rumah rusak, ada lain yang rumah rusak. Itu tidak bermaksud untuk melihat cara Tuhan memelihara kita level lebih tinggi, bukan. Tapi ajarkan kita untuk bagaimana kita bersyukur. Setiap tantangan itu kita tidak tahu dan setiap orang tidak tahu porsinya. Tapi rasa syukur untuk menghadapi segala kenyataan menurut Mazmur adalah respon utama. Berkat adalah kemampuan dari diri saya dan saudara untuk merespon apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita. Suamimu syukuri. Dengan segala keadaan, kelemahan syukuri. Istrimu juga begitu, syukuri dia. Itu saya baca itu ada semacam orang buat semacam kisah-kisah lucu di Facebook. Malah ada buat rumah penampungan untuk istri-istri yang cerewet. Itu kalau terjadi di Kupang, berapa banyak itu berapa banyak yang itu. Dan berapa banyak bapak juga yang ditampung itu. Mungkin ada rumah khusus. Tapi bukan itu. Itu kan hanya lucu-lucuan saja. Tapi intinya adalah kita mensyukuri. Syukuri istrimu, syukuri suamimu, syukuri berkatmu, syukuri keberadaan anak-anak. Itu berkat yang Tuhan beri bagi kita. Bersyukur atas pekerjaanmu. Bersyukur untuk keselamatanmu, hidupmu, nafas yang Tuhan masih kasih. Itu satu syukur luar biasa. Nah, tetapi pada saat yang sama, saudara, Mazmur 67 bukan hanya berbicara tentang berkat yang kita dapat dari Tuhan, respon terhadap berkat yang kita dapat, tetapi juga soal respon bagaimana kita ini semacam edukasi agar kita mengelola berkat Tuhan. Kan begini, panen melimpah kan tidak boleh membuat saya dan saudara lupa diri kan. Ada orang yang suka lupa diri. Misalnya baptis anak, sidi, harus itu kan panggilan perenungan. Syukur ya biasalah, duduk-duduk biasa. Tapi kalau sudah goyang sampai pagi hanya untuk sidi, balompat sampai pagi, badansa, lantas itu dianggap sebagai syukur, itu juga mesti kritisi, itu syukur betul atau itu pesta pora. Jangan-jangan habis sidi kita pindah, bukan lagi berpindah dari anak-anak ke orang dewasa, tapi kita menjadi penjahat baru. Nah ini yang cara kita mengelola berkat Tuhan juga penting. Saya mengusulkan begini, berkat Tuhan itu dikelola bukan untuk dihabiskan, saudara. Dikelola harus dengan kata cukup, seperti ajaran Tuhan Yesus. Ada ajaran Tuhan Yesus dalam Matius kan, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, esok kesusahannya sendiri. Maksudnya adalah begini, apapun yang kita dapat, misalnya panen, itu disimpan, dikelola dengan prinsip cukup untuk hari ini. Sama seperti penglihatan Yusuf 7 tahun kelimpahan sebagai modal atau kapital untuk 7 tahun kekurangan. Jadi mengelola berkat, jangan uji Tuhan lah. Kalau Tuhan sudah kasih berkat, kelola dia dengan baik-baik. Supaya kita bisa untuk mengantisipasi masa-masa yang tidak kita ketahui. Jadi panen melimpah tidak boleh membuat semacam over pujian, semacam over spiritual yang kita pikir ya sudah Tuhan akan kasih semua sehingga kita dengan mudah saja menghabiskan apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita. Nah, tapi yang membedakan antara berkat Harun dan berkat dalam Mazmur 67
berkat Harun dalam Bilangan 6 itu adalah jika berkat Harun kelihatan sedikit eksklusif bagi Israel, maka menariknya dalam Mazmur 67 ini dia menggemakan berkat yang sifatnya universal. Tuhan menurut Harun memelihara umatnya, menyinari umatnya dengan cahaya kemuliaan, menghubungkan antara bagaimana Israel yang dipilih secara khusus, mereka beroleh hak-hak yang istimewa. Tapi Mazmur 67 dia melampaui itu semua, bahwa sinar yang Tuhan bersinar, wajah Tuhan yang menyinari kita, saudara. Berkat seperti terang itu, dia bukan hanya sebatas ada di Israel, tapi dia melampaui Israel, bahkan kepada seluruh bangsa. Tuhan memberi musim, cuaca, dan Tuhan memberi tanaman yang tepat bagi setiap wilayah. Tuhan tidak hanya memberi berkat eksklusif. Sebenarnya kata eksklusif itu tidak tepat. Lebih tepat itu adalah Tuhan memberi berkat yang unik terhadap segala bangsa. Itu ada yang unik, masing-masing bangsa musimnya berbeda, tapi Tuhan kasih tanaman yang pas, musim yang pas, semua tepat gitu. Inilah yang disebut dengan nama keadilan berkat Tuhan. Tuhan itu adil. Tuhan sangat adil bagi saya dan saudara. Saya dengar dari seorang ahli, dia bilang begini. Misalnya gini, dia tanya pada saya, apa makanan pokok orang Indonesia? Saya dengan mudah saya menjawab, beras. Dia lihat saya sambil tersenyum. Dia bilang, kamu orang mana? Saya bilang, saya orang NTT. Orang NTT makanan pokoknya apa? Dia bilang, beras. Oh ya, kalau kamu belajar sejarah katanya, makanan pokok orang NTT sebenarnya jagung, ada sorghum. Itu makanan pokok kita dari dahulu. Tapi ya sudah, ketika semua harus beraslisasi, begitu kira-kira. Semua berubah, maka pola hidup juga berubah, pola makan juga berubah. Hati-hati kalau kita belajar dari cara pemeliharaan Tuhan yang unik. Jangan-jangan persoalan kelaparan di bumi ini juga karena terjadi semacam perubahan pola makan. Ketika orang NTT misalnya, orang harus dipaksa untuk makan beras. Padahal yang setahu saya ada orang cerita bahwa misalnya sorghum itu nilai kandungan gizinya itu ada sekitar 7 kandungan gizi yang hebat, lebih dari situ. Oke, itu soal lain. Tapi intinya adalah kita harus sadar bahwa berkat Tuhan tidak eksklusif, tapi unik bagi saya dan saudara. Kulit hitam itu seperti saya ini kan ini unik, ini spesies langka, itu kira-kira begitu. Orang putih ya dia tidak boleh menganggap rendah orang hitam atau sebaliknya, karena unik. Setiap orang ada dengan keunikan, setiap bumi ada dalam keunikan yang Tuhan beri. Yang kedua, saudara-saudara, kajian teks kita juga ada kata yang menarik, itu ada pengulangan kata. Saudara baca dalam 2-8. Kalau saya hitung kira-kira ada 8 kali kata ini muncul. Itu kata kiranya. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata ma'im, kiranya. Jika teks ini kita baca dalam terminologi bahasa Indonesia, kata ma'im, kiranya, itu bisa menjadi perdebatan teologis. Sebab ada yang bilang begini, berkat Tuhan itu pasti, bukan kiranya, kira-kira gitu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Salah, yang benar adalah pasti Tuhan memberkati engkau. Ini kan selalu menjadi perdebatan teologis gitu, jadi soal. Ada beberapa orang bilang bahwa sebenarnya kata yang tepat itu kiranya sangat tepat, karena pertama, kalau kita bilang kiranya, ketika Alkitab bilang kiranya, bahwa dia mengakui bahwa Tuhan memiliki hak untuk memberkati siapapun. Boleh minta, tapi yang memberi berkat Tuhan. Saudara bilang pasti, seolah-olah saudara ganti Tuhan. Ada yang bilang begitu. Nah, tapi kedua, kata kiranya supaya kita tidak berhenti meminta berkat. Karena pemberi berkat itu hanya Tuhan. Kiranya sehingga kita minta. Kalau pasti berarti kita sudah selesai dengan berkat Tuhan. Perdebatan ini seharusnya usulan saya dihentikan. Sebab begini, kata ma'im itu memang lain menulis dengan kata kiranya. Tetapi kalau dikaji lebih dalam,
pengertiannya itu kata itu bukan hanya sekedar kiranya. Dia juga bisa berarti sesungguhnya. Kiranya, sesungguhnya. Jadi kalau mengikuti konsep Ma'im yang memiliki pengertian yang luas, kiranya dan sesungguhnya, maka Mazmur 67 ini memberi semacam jaminan bahwa berkat Tuhan itu pasti. Jaminan itu melekat pada diri Allah sendiri, karena dalam diri Allah itu melekat dua karakter yang kuat, yaitu karakter kasih dan keadilan. Kasih dan keadilan. Contoh saja begini, saudara. Jangan jauh-jauh lah. Gitu. Saudara, kita mengasihi anak-anak kita, kan? Kita sangat sayang kepada mereka. Lalu teman-teman mereka datang bermain di rumah. Kita memberi mereka, anak-anak kita makan. Apakah karena kasih kepada mereka, lalu kita membiarkan anak-anak kita makan dan kawan-kawannya menjadi penonton? Itu bagaimana dengan perasaan hati saudara? Itu tidak mungkin, kan? Kalau mereka makan karena kita beri, betul, itu anak-anak kita, itu adil. Tetapi karena kasih Allah, maka kita juga kalau orang bertamu di rumah, kita akan kasih sesuatu. Anak-anak itu diberi makan. Mungkin dengan porsi yang terbatas, tetapi demi kasih dan keadilan, semua mendapat hak yang sama. Bukankah begitu Allah itu? Karakter yang melekat pada diri Allah itu adalah karakter kasih dan keadilan. Itu jaminan bagi kita bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah selesai. Kasih Allah memelihara bumi, dan keadilan Allah menghadirkan berkat sesuai dengan kebutuhan setiap bangsa. Dengan dasar pijak pula ini, saudara, sebenarnya pemazmur meminta saya dan saudara bukan hanya larut dalam pujian sukacita karena berkat, tetapi lebih tepat di ayat 8 Pemazmur 67 menutup dengan hebat. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia, takut akan Tuhan. Dalam diri Allah melekat kasih dan keadilan. Dia memberi kita segala-galanya. Semua bumi diberkati dengan keunikan. Tetapi Mazmur mau bilang inti pujian itu adalah soal takut akan Tuhan. Semua bangsa belajar takut akan Tuhan. Bangsa-bangsa yang takut akan Tuhan, mereka terus bertahan. Peradabannya akan bertahan sampai saat ini. Tapi saudara lihat, bangsa-bangsa besar, taruhlah Romawi, Babel, semua yang hebat, semua yang disebut peradaban-peradaban hebat, di mana mereka runtuh. Di mana peradaban itu takut akan Tuhan, dia akan terus ada sampai selama-lamanya. Saudara, kadang saya pikir begini, melalui badai seroja, saya dan saudara belajar bahwa banyak pihak mengulurkan tangan bagi kita. Kadang kita beribut di Facebook bilang, untuk apa foto? Lalu ada yang bilang, iya kita bertanggungjawabkan. Intinya begini, semua yang kita dapat baik di posko atau kita upayakan, kan kita ini hanya mengulurkan tangan dan kita orang meminjam tangan kita saja, kan? Kemudian kita salurkan, kita membantu saudara kita. Saya belajar saudara, bagaimana orang-orang dengan sukacita mau membantu saudara kita yang berada dalam badai seroja ini. Bantuan datang silih berganti. Tapi kalau saudara tanya satu persatu, orang yang memberi bantuan itu bukan karena, ya hampir mayoritas itu yang saya lihat, bukan karena membangun pencitraan, bukan karena mereka terlalu berlebihan harta, tapi karena satu saudara, karena mereka belajar takut akan Tuhan. Itu yang saya amati. Bagaimana bantuan datang itu lintas agama, lintas budaya, lintas suku, semua datang, semua mengulurkan tangan. Itu pertanda bahwa mereka tahu bahwa Tuhan yang besar itu memelihara mereka, dan dalam rasa takut itu mereka dengan sukacita mau memberi. Yang saudara pikir yang memberi itu semua orang kaya, bukan? Tapi mereka yang digerakkan, mereka yang mau untuk berbagi dengan orang-orang yang mengalami penderitaan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tahu betul, dia bantu orang, dia mengampuni ataupun dia
dia mengasihi orang karena dia sadar dia sudah dikasihi oleh Tuhan, dia diampuni oleh Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Dia sadar itu sebagai satu respon yang harus dia berikan bagi sesama yang membutuhkan. Nah, karena itu saudara, mau tidak mau, sekarang mulai hari ini Mazmur 67 mengingatkan kita untuk memahami hidup. Konsep hidup kita adalah sebuah respon sukacita. Hidup itu sebuah respon sukacita. Apapun yang kita alami sukacita. Misalnya saudara dilukai, tapi kalau saudara punya respon sukacita, saudara terluka, tapi saudara tidak akan belajar melukai orang. Saudara menderita, tapi saudara tidak akan pernah belajar untuk membiarkan orang lain ada dalam penderitaan kehidupan. Hidup adalah sebuah respon sukacita. Tidak baik kita tertawa dan melihat orang lain hidup dalam tangisan untuk memungut berkat itu. Kenapa kita harus sukacita menurut Mazmur? Karena sesungguhnya saudara saya dan saudara, apa yang kita punya ini hanyalah titipan. Dan dalam rasa takut akan Tuhan, kita berbagi dan mengulurkan tangan. Dalam satu keheningan kontemplasi, saya baca bukunya Santo Fransiskus dari Assisi. Dia bilang pada kita bahwa dia kasih ingat saya dan saudara, bumi ini, tentang bumi ini, tentang saya dan saudara yang ada di bumi ini. Bahwa rumah kita bersama bumi ini adalah seperti seorang saudari yang berbagi hidup dengan kita. Dan seorang ibu cantik yang membuka tangannya untuk memeluk kita. Hal ketiga saudara, kalau saudara membaca Mazmur 67 ini, sebenarnya yang saya lihat dari konsep nyanyian ini, ada 3 komponen yang harus kita jaga untuk terus memelihara berkat. Maksud saya gini, ada 3 komponen kemitraan yang melekat kuat dalam rumusan berkat Mazmur 67. Pertama, bumi. Bumi itu sesungguhnya telah didesain Allah dengan begitu produktif. Mazmur bilang, tanah telah memberi hasilnya dalam ayat 7. Bumi ini didesain untuk sebuah konsep produktif bagi kehidupan. Kalau kita mau jujur, pertanyaan kita, berapa usia bumi ini? Para ilmuwan bilang 4.543 miliar atau 4,543 miliar tahun. Woi, usia terlalu tua ini. Ini berapa ribuan generasi pun kita belum dapat ini. Jadi saudara, bumi telah begitu tua. Kalau pakai bahasa para ilmuwan, bumi sebenarnya sedang mengalami proses pelapukan. Dan makin tua itu kan makin lapuk. Kita makin tua, saya lihat di cermin rambut saya makin putih. Oh, saya dalam hati, ini lama-lama saya sudah lapuk. Saya dan saudara kan ada dalam proses pelapukan. Tapi pertanyaannya, apakah karena bumi ini makin tua, bumi tidak lagi produktif? Sampai hari ini generasi manapun, siapa rajin tanam pasti tumbuh. Karena bumi produktif, didesain Allah untuk kehidupan. Manusia saudara 7 miliar lebih ada di bumi ini. Tapi lihat, bumi masih sanggup untuk memberi hasil bagi kehidupan manusia. Kemitraan ini yang harus dijaga. Manusia harus menjaga kemitraan dengan bumi untuk melihat bagaimana bumi memberi kehidupan seperti ibu yang memberi kita kehidupan, dan kita mengelolanya dengan baik. Berbagai bencana bertubi-tubi yang datang ini juga saudara. Dan saudara tahu badai Seroja itu kan intinya panas air laut sudah lebih, efek rumah kaca dan segala macam. Ya, jangan-jangan gara-gara kita. Jadi perubahan iklim dunia ini juga kan akibat perbuatan kita. Kalau dia menjadi kemitraan, maka itu panggilan Paskah, karena Paskah itu kan panggilan kehidupan. Harusnya begitu. Nah saudara, namun bumi yang produktif
itu harus kita kasih catatan. Bumi yang produktif itu bukan juga berarti bahwa bumi didesain Allah untuk mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi kalau belajar dari kisah Paskah tentang Allah yang berpihak pada kehidupan, maka sesungguhnya bumi dirancang Allah, Allah yang akan menyembuhkan dia untuk terus berpihak pada kehidupan. Dengan usia yang tua, dengan jumlah manusia yang makin banyak, tetapi Allah menggerakkan bumi untuk terus produktif bagi kehidupan saya dan saudara. Kedua, tentang manusia. Manusia adalah makhluk istimewa, namun menurut pemazmur dia bukan penguasa tunggal. Manusia menanam, tapi seruan untuk berkat itu hanya kepada Tuhan. Nah, yang paling tepat kata Mazmur 67 adalah tugas manusia adalah dia memuji Allah. Dia bekerja memuji Allah, menceritakan kasih dan keadilan Allah. Mengajak seluruh bangsa ada dalam puji-pujian. Hidup manusia semacam sebuah ibadah yang aktif terus-menerus. Dalam konsep Latin disebut ungkapan lex orandi, lex credendi, dan lex vivendi. Dia artinya begini. Seperti kita menyembah, jadi kita percaya, dan begitulah kita hidup. Satu kesatuan yang indah. Kita menyembah Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita bumi yang produktif. Kita mengelola bumi seperti sebuah ibadah. Jadi tugas itu, manusia itu mengajak kita semua untuk ada dalam panggilan sukacita. Semua yang terjadi di bumi ini sebenarnya itu terjadi untuk kita melihat makna kehidupan yang kuat. Manusia adalah mitra Allah untuk panggilan kehidupan. Jadi bumi mitra manusia, manusia mitra Allah untuk panggilan kehidupan. Bumi dan manusia adalah mitra Allah bagi kehidupan. Kemudian Mazmur menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu, komponen yang utama. Manusia menyerukan, Ma'im kiranya sesungguhnya. Karena menyadari bahwa Tuhan sendiri yang menentukan hak untuk memberi berkat. Dan Ma'im itu seruan untuk melihat Tuhan yang universal. Sehingga setiap bangsa harus hidup lebih terbuka. Melihat kemurahan Tuhan. Tuhan ada bagi orang-orang di belahan bumi kutub utara, juga di selatan. Tuhan ada di daerah-daerah dingin, di daerah-daerah panas. Tuhan ada bagi segala manusia di segala ujung bumi. Tuhan hadir bagi kehidupan mereka. Bumi, manusia, dan Tuhan. Ini 3 komponen yang harus kita jaga. Bumi kita kelola, tapi kita tidak sembah, kita tidak merusaknya. Kita menolong bumi untuk berpihak pada kehidupan. Manusia juga mengupayakan kehidupan sama seperti Allah yang memberi kita kehidupan. Kita tunduk menyembah Dia dalam rasa takut akan Dia. Lalu bagaimana aplikasinya? Saudara, sebenarnya kalau kita mau belajar dari teks kita belajar mengelola berkat yang bertanggung jawab. Berkat yang bertanggung jawab itu berkat yang tetap menjaga proses kehidupan ini. Dalam kisah Paskah, murid-murid lemah dalam hal merespon kepercayaan yang Allah beri. Mereka memikirkan tentang kematian, ketakutan, itu kecemasan, sampai pada kematian. Padahal Paskah adalah kehidupan. Anugerah Allah harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Di mana panen melimpah, di mana pohon-pohon hidup, di mana ada air, di mana ada udara, di mana bumi masih dipijak, maka di situ pula Tuhan selalu hadir memelihara kehidupan saya dan saudara. Kemudian, bumi mungkin bisa dipisahkan oleh darat, laut, hutan, lembah, dan batas-batas geografis. Namun, bumi tidak bisa membatasi berkat dari Allah. Karya Allah yang universal mengajak bumi menyatu hati dalam pujian yang berpihak pada kehidupan. Setelah badai Seroja kita kaget, mata air muncul di mana-mana. Ada di Sikumana lah, Noi-Oni lah, di Batu Plat lah. Air naik tiba-tiba. Got-got yang kering tiba-tiba menjadi penuh kehidupan. Saya pikir, kalau Kupang air terus begini, hebat ini. Tapi ini kasih tahu kita bahwa gambaran kita
tentang sesuatu itu melebihi apa yang Tuhan gambarkan bagi kita, Tuhan buktikan bagi kita. Bahwa di batas-batas geografis para ilmuwan atau siapapun bisa kasih tahu bagi kita bahwa daerah ini hanya punya ini dan itu. Mereka dibatasi oleh kadar kandungan gizi yang begini atau begitu. Tetapi Tuhan dengan berkat-Nya melampaui itu semua. Bahkan anak-anak dari negeri-negeri yang susah, mereka bisa berubah menjadi anak-anak yang sukses di masa depan. Tuhan tidak bisa membatasi berkat. Kemudian saudara, untuk suku-suku bangsa yang berbeda ini, manusia yang berbeda-beda, sesungguhnya seperti sumbangan pemikiran Samuel Huntington, bukunya tentang konflik peradaban, dia kan hanya bilang bahwa sesungguhnya kita ini berputar dalam 4 peradaban besar. Ada peradaban Cina, ada peradaban Amerika, Eropa, Islam, Timur Tengah, dan ada peradaban India. Semua peradaban ini silih berganti mendominasi. Karena itu kasus-kasus seperti ujaran kebencian, penghinaan agama adalah panggilan melawan Paskah. Sebab semua itu tidak berpihak pada kehidupan. Kehidupan sejati itu adalah kita mencari untuk menyembuhkan, mencari untuk berbagi, mencari untuk menolong, mencari untuk menyelamatkan, mencari dan terus mencari berbagi supaya kehidupan semua orang yang berbeda suku bangsa menjadi jauh lebih baik. Ada 2 badai besar yang kita hadapi. Disinilah manusia harus bersatu hati. Karena di mana kita bersatu hati, nama Tuhan dimuliakan. Berkat Tuhan tidak pernah selesai. Saya baca Mazmur 133, saya senang. Di mana ada persaudaraan yang rukun, di situ berkat Tuhan tidak akan pernah selesai. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hikmat-Mu ya Tuhan, menolong kami untuk terus melihat kebenaran firman-Mu. Teruslah bersabda bagi kami, kini dan selama-lamanya. Amin.